Oke, sekarang kita akan mempelajari untuk metode membuat perspektif satu titik hilang. Nah, di materi hari ini, seperti PDF yang udah saya sampaikan di grup, kurang lebih sama ya. Tapi kalau di PDF, kalian bisa lihat step-stepnya, terutama untuk contoh kasus di situ objeknya adalah kubus. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat objek yang sederhana ya, tapi tetap basicnya adalah bentuk-bentuk geometri tadi, apakah balok, kubus, ada silinder dan sebagainya. Nah, untuk latihan hari ini dipersiapkan kertas ukuran A3-nya. Lalu jangan lupa di kertas A3-nya dibuat garis tepi ya, mengeliling. Oke ya. Kalau sudah dibuat garis tepi, nah di sini saya kasih contoh. Jadi kita pertama kita harus ngebayangin dulu objek yang akan kita buat itu apa, lalu kita gambarkan secara sederhana, lalu nanti kita bisa breakdown ya, bentuk-bentuknya dari apa aja. Nah di sini saya ambil contoh pocket kamera ya. Secara umum di kamera ini kalau kita bisa gambarkan secara sederhananya dia ada bentuk dua bentuk balok ya. Yang pertama yang besarnya ini ya. Ini bentuk balok yang pertama. Ya. Lalu yang kedua di bagian lensanya, walaupun dia bentuknya adalah silinder atau tabung, tapi kita bisa sederhanakan bentuknya jadi bentuk balok juga ya. Seperti itu. Jadi ada dua buah balok di situ ya. Nah, kita bisa kasih ukuran. Karena objeknya kecil kita nggak pakai skala. Kalau objeknya agak besar kita akan pakai skala. Di sini panjangnya adalah 10, lalu tingginya 6, lebarnya balok yang belakang lebarnya 2 cm, yang depan pun sama 2 cm. Lalu untuk yang depan dia bentuknya persegi 4 itu 5,5 ya, tingginya juga sama. Nah ini kita bisa background dulu seperti itu. Setelah kita breakdown, terus kita sketsa sederhana ukurannya berapa, baru sekarang kita masuk ke menggambarnya. Oke. Saya geser dulu. Oke. Nah, setelah kalian buat garis tepi ya, jadi anggapnya ini garis tepinya ya di kertas. Nah, kita buat garis bantu ya, seperti biasa. Garisnya tipis aja. Kita akan bagi dulu di tengah-tengah. Benar-benar di bagian tengah-tengahnya ya. Nah, lalu nanti kita membuat ya di area sini kita akan membuat tampak atas ya. Lalu nanti ada ini tampak
ramping. Nah, pertama kita akan buat tampak atasnya dulu ya. Tampaknya atas tadi berarti ada dua persegi panjang 10 kali 2, lalu ada 5,5 kali 2. Kita buat dulu. Kita, kalau kalian bingung ya bikin garis jajarnya gimana, kalian bisa ukur dulu ya. Ke sini kalau 10 tadi 5 cm gitu ya, kasih tanda. Nanti di bagian bawah juga sama, kasih tanda 5 cm ya, ke kiri dan kanan sama. Nanti kalau sudah ketemu baru kita tarik garis vertikalnya. Ini buat contoh. Ini yang 2 cm yang belakang, lalu 2 cm yang depan. Oke, saya hapus dulu. Oke, kita lengkapi lagi. Untuk kotak yang kecilnya ya. Bisa lihat di sini. Untuk garis bantunya bisa tarik agak panjang aja ya ke bawahnya. Seperti itu. Kalau saya tebalkan, ini kotak yang kecilnya, yang di bagian depan. Oke, lalu ini yang bagian belakang. Itu. Nah, itu untuk gambar tampak atasnya. Ya. Nah, lalu setelah ini, tadi di sisi sebelah kiri ada garis tepi ya.
buatkan dulu garis tepinya. Nah, sekarang kita proyeksikan garis-garis ini ke sisi sebelah kiri ya. Jadi yang di belakang ini kita anggap, saya kasih warna oranye, garis tepi ya, yang udah dibuat sebetulnya itu garis bantu ya. Nah, yang warna oranye di belakang ini kita anggap sebagai bidang gambar ya. Jadi bidang gambarnya dia nempel di belakang objek untuk tampak atas. Nah, yang sisi kiri juga sama, sebetulnya ini adalah kita anggap sebagai bidang gambar. Nah, nanti kita tinggal posisikan apakah dari tampak atas misalkan objeknya ini boleh nggak kalau misalkan dia ada di depan gambarnya dia nggak nempel, itu boleh-boleh aja gitu ya, sebetulnya nggak ada masalah. Tapi untuk contoh yang sekarang kita bikin menempel ya. Oke, kalau sudah, kita tadi mau proyeksikan garis-garisnya ke sisi sebelah kiri. Kurang lebih begitu. Nah, setelah ini kita akan bikin tampak sampingnya. Nah, tampak samping nanti di sini ada dua garis horizontal ya, sebetulnya ada yang nanti kita sebut garis horizontal, lalu ada lagi garis tanah. Saya akan ambil patokan untuk garis horizontalnya dulu ya. Misalnya untuk garis horizontalnya sendiri, kalian bisa ambil jarak 10 cm ya. Di sini saya garis horizontalnya akan pakai warna kuning. Nah, ini kurang lebih jaraknya ya, itu 10 cm. cm, dimana nanti garis horizon ini akan menentukan, nah, misalkan di sini ini akan jadi sudut pandang 1, sudut pandang 1 nanti terhadap tampak atas. Kita tandain di sini SP1. Nah, untuk tampak sampingnya itu juga nanti ada sudut pandang lagi namanya SP2. Jadi tadi jarak dari bidang gambar ke SP1 10 cm, maka nanti kita akan bikin SP2 jaraknya dari bidang gambar sisi sebelah kiri ke sini juga sama ya, 10 cm. Jadi kalau yang di bagian tampak atas, kalau SP1-nya misalkan jadi 15 cm, berarti SP2-nya juga sama ya, mengikuti. Di sini 10 cm ya. Kurang lebih ada di sini SP2.
Lalu kita teruskan dulu ya. Jadi SP2 ini kalau kita tarik titiknya ke bagian ujung sini ya, kita tarik garis. Nah, ini dia akan membentuk 45 derajat. Karena tadi di sini jaraknya 10, ini juga 10 ya. Akan sama. Oke, SP-nya geser sedikit ke sini. Nah, lalu kita proyeksikan tadi ya garisnya ketemu 45 derajat, lalu kita tarik ke bawah atau secara vertikal. Nah, ini kalau pada saat membuat sudutnya pasti jarak ini itu sama 2 cm dengan yang di atas ya. Sini juga 2 cm. Itu kan sama. Nah, selanjutnya kita akan menentukan garis tanah ya. Kalau di sini kita tahu tingginya 6 cm. Kita dari awal tentukan ya. 6 cm segimana? Nah, nanti juga akan berpatokan dengan SP2. Misal objeknya tadi 6 cm. Saya mau tempatkan SP2 itu di atas objek. Misalkan nanti di sini kotaknya, misalnya. SP2 ini akan di atas objek. Nanti kalau kayak apa, bird eye view ya, kalau bird eye view bisa jadi nanti karena kalau burung dia di atas dengan objek yang di bawahnya dia agak jauh, sama juga nanti objeknya apakah di bawah sini ya, semakin jauh nanti akan view-nya seperti bird eye view. Tapi kalau kita bikin objeknya dia garis tanahnya agak mendekati garis horizon, itu sama kayak misalkan kita melihat bangunan gitu ya, atau kita lihat bangunan rumah lah. Kalau mau perspektif mata cacing gitu ya, berarti objeknya garis tanahnya itu sama atau di atasnya dari garis horizon yang warna kuning ya. Untuk sekarang saya akan bikin di bawah, sedikit di bawah garis horizon ya. Saya akan kasih jarak 1 cm untuk objeknya ya. Sini terus objeknya kurang lebih 6 cm. Lalu tadi pas bagian lensanya 5,5 ya. Jadi kalau saya tebalkan ini objek balok belakangnya, lalu ini yang bagian depan, kurang lebih seperti itu ya.
Dan untuk garis tanahnya, karena dia objeknya menempel di tanah, di sini saya akan buat garis ini sebagai garis tanah. Nah, setelah ini kita udah punya tampak atas dan tampak samping ya. Selanjutnya kita stepnya adalah membuat garis proyeksi ya. Yang pertama kita fokus dulu ke tampak atas dan SP1 ya. Di sini coba ganti warna lain. Nah, garis proyeksinya itu kita tarik garis ya. Misalkan selalu tarik garisnya dari SP1 menuju beberapa titik ya. Kalau kita lihat tadi bentuk balok, ini ada titik ya. Ada beberapa titik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 titik ya. Nah, ke 8 titik ini kita proyeksikan dari SP1 sampai bertemu dengan bidang gambar ya. Oke, saya ambil kurang lebih seperti ini, dari SP1 sampai ke bidang gambar ya. Sekarang pakai warna merah. Selanjutnya untuk ujung kotak yang di depan, lalu bagian belakangnya kalian jangan ikutin derajat yang ada di layar ya, karena bisa jadi beda. Oke. Ini titik-titiknya udah diproyeksikan dari SP1 sampai ke bidang gambar ya. Ada 8 garis. Nah, setelah itu di sini ada pertemuan ya antara tadi yang garis proyeksi tadi sama bidang gambar. Ada 8 titik. Nah, dari ke-8 titik ini kita tarik garis vertikal ya. Kalau kalian bingung, kalau pakai busur derajat lebih enak ya. Tinggal kita tarik garis, atau kalau misalkan bingung, kita punya ini garis simetri, kita ukur aja jarak ini ke paling luar berapa senti. Nanti tinggal kita bikin garis ya, di garis tepi yang bawah kita tandain aja, disamain. Kalau di sini paling luarnya sekitar 6,1 menurut saya. Nanti di sini juga akan 6,1 ya. Nanti tinggal tarik garis. Kalau pengen yakin tegak lurus ya. Tarik garis vertikal sampai ke bawah.
Ingat, hanya titik-titik yang ada di perpotongan di bidang gambar ya. Oke. Nah, ini untuk yang dari SP1 ya. Selanjutnya sama tahapannya seperti tadi, tapi kita mulai di bagian tapak samping dan SP2. Caranya sama seperti tadi ya. Tarik dari SP2 sampai dia ketemu bidang gambar. Oke. Kebetulan untuk ukuran objek lalu ukuran dari bidang gambar ke SP semuanya cukup dalam satu kertas A3. Nah, tadi kalau misalkan SP-nya ya mau di SP1 atau SP2 dia lebih jauh ya. Nanti di SP2 juga sama, dia akan lebih jauh ya. Bisa jadi nanti agak, kalau terlalu jauh jadi kayak agak distorsi ya. Nah, kalau SP-nya agak dekat dengan objek juga sama, cuma nanti di kertasnya karena dia akan proyeksinya semakin jauh gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian mesti coba-coba dulu. Oke, sekarang kita proyeksikan lagi secara horizontal ya. Titik-titik yang tadi dari SP2 ke tiap titik lalu ketemu sama gambar yang di sisi sebelah kiri atau yang vertikal. Itu titik pertemuannya kita tarik garis horizontal ya. Yang panjang aja. Nah, nanti ketemu seperti ini ya. Ini baru objek yang sederhana, mungkin kalian udah bingung, banyak sekali garis-garisnya. Nah, tadi proyeksinya dari SP1 sudah, SP2 sudah. Nah, sekarang kita tinggal cari titik-titiknya ya, yang nanti kita akan sambungkan untuk membentuk garis di perspektifnya. Oke, yang paling gampang kita coba cari titik ini ya, bagian sini. Kalau di tampak samping di kedua titik ini ya. Nah, kita tinggal runut aja garisnya ke sini, lalu ke bawah, yang ini. Lalu ketemu dari SP2 itu titiknya yang mana ya? Oke, ketemu titik di sini.
kita kasih tanda dulu ya, supaya nanti nggak bingung ya. Titik yang ini, lalu untuk sisi bagian bawah itu karena ada garis, tinggal kita telusurin garisnya mana tadi dari tampak samping. Oke, ketemu titik di sini ya, itu kita tinggal kasih tanda ya. Kasih tanda titik yang agak tebal supaya kelihatan. Ya, garisnya ini. Lalu kita lanjutkan lagi sisi sebelah kanan, titik yang ini. Telusuri lagi garisnya, nanti untuk tampak samping dia akan di dua titik ini ya. Dua titik ini juga sama, nanti tinggal cari pertemuannya di mana ya. Di sini. Oke. Ada dua titik, nanti hubungkan dengan garis. Nah, ini udah ketemu, kita tinggal tebalkan sedikit ya. Nah, ini untuk kotak bagian depannya ya. Nah, sekilas kita bisa lihat harusnya tadi di sini dia kan bentuknya ini kalau dari depan sebetulnya kalau di tampak depan dia persegi panjang ya, karena ukurannya 5,5 tapi pada saat gambar dia agak persegi panjang sedikit gitu ya, atau jadi lebih tinggi. Nah, itu tadi tergantung posisi sudut pandang itu tadi ya. Oke, lalu kita lanjutkan untuk sisi bagian belakang ini ya, titik-titik ini untuk tetap untuk pembentuk tadi yang lensanya ya, tapi posisi yang bagian belakangnya. Sama kita telusurin dulu garisnya di sini, lalu dari tampak samping. Nah, lalu sisi sebelah kanannya dan garis horizontalnya. Nah, kalau kita hubungkan
Nah, ini jadi bentuk balok yang bagian depan atau lensanya ya. Nah, sebetulnya kalau kita tarik garis ya, misalkan dari sini diperpanjang lagi, dia akan nyambung ke SP1. Jadi SP1 ini juga jadi titik hilangnya dari perspektif ya. Lalu setelah yang depan, kita cari yang bagian belakang, balok yang belakangnya, yang besarnya ya. Nah, ini harus agak jeli ya. Kita mulai satu-satu dulu dari sisi bagian, selalu mulai dari yang depan ke belakang, baru paling belakangnya ya, supaya nggak bingung nanti. Karena yang di depan secara perspektif biasanya yang belakang itu agak ketutup ya, sama yang di bagian depan. Di sini lalu sisi sebelah kanannya Oke, sekarang kotak bagian belakang. Lalu sisi bagian atas. Sambungkan lagi. Nah, itu nanti jadi objek secara perspektifnya ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk bentuk dasarnya. Nah, setelah ketemu bentuk dasar, kita tinggal bikin detail-detailnya. Seperti kayak bagian lensa.
kita kan pernah pelajari waktu itu ya, kita pakai garis bantu. Ini juga sama ya, pakai garis bantu. Nah, tengah-tengahnya di mana kita bisa lihat dari tapak atas. Misalkan di situ, nanti pakai garis proyeksi lagi dari SP2. Untuk yang bagian belakang, ini yang bagian depan. Itu lalu kita bikin yang depannya. Lalu untuk bagian belakang juga sama. Memang membuatnya nanti semakin detail, mesti jeli dan agak sabar ya, karena kita mesti lihat tadi titik-titiknya yang mana aja. Nah, itu objek yang bagian belakangnya. Nah, nanti di gambar kalian yang bagian depan ini tetap ini ya, tetap bentuk kubus. Ini kesalahan di saya karena kalau kita lihat sekilas panjang ini sama tingginya agak beda ya. Di tampak sampingnya saya bikinnya kurang tinggi. Kalau ukurannya sama dia akan jadi bulat. Nah, itu baru bentuk ini ya. Untuk nanti lensanya. Nah, nanti di kamera itu ada detail-detailnya, ada dialnya misalkan. Lalu nanti bagian sudutnya karena dia nggak kotak, agak melengkung, ya. Jadi bisa kita bikin di sini garis bantu untuk bikin seperempat lingkarannya. Nah, bagian ini kan dia seperempat lingkaran, ya. Itu sama. Nanti di bagian contohnya misalkan di bagian tapak atas, nanti kita bagi lagi garis bantu di sini. Nah, dia akan menyudut ada melengkung ya bagian ujung-ujungnya. Nanti tinggal diproyeksikan sama titik-titiknya yang kita ambil, bukan garis lengkungnya yang nanti diproyeksikan. Berarti titik ini tarik dari SP1, nanti tarik ke bawah, ketemu di bagian sini gitu ya. Seperti itu. Itu tinggal melanjutkan ke detail-detailnya. Kurang lebih seperti itu ya, untuk perspektif satu titik hilang. Sekian, terima kasih.